Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam Hikmat Pagi pada hari ini. Bulan Oktober ini adalah bulan keluarga. Kita memasuki bulan keluarga. Dan perlu saudara ketahui bahwa kita adalah anggota dari keluarga Allah. Oleh sebab itu, kita akan datang kepada Tuhan sebelum kita beraktivitas. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, akan kasih setia Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan kepada kami dari hari ke hari hingga sampai saat ini Tuhan. Kami masih mendapat kesempatan untuk datang kepada Tuhan, untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami juga datang kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan di dalam kami beraktivitas hari ini. Dengan segala pemikiran kami, tutur kata kami, perbuatan kami, langkah-langkah kami, bahkan keputusan yang kami ambil Tuhan, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Dan jikalau kami mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama dari Saudari Kesia, kiranya Engkau juga menyertai Tuhan, sehingga firman yang disampaikan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus, kami boleh naikkan doa ini. Amin. Tema hari ini adalah kita keluarga Allah. Terambil dari Efesus 2 ayat yang ke-11 hingga yang ke-13. Tetapi saya akan membacakan dari Efesus 2 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pekan ini kita memasuki bulan keluarga tahun 2022. Nah, GKI Karangsaru setiap tahunnya merancangkan bulan keluarga untuk mengingatkan jemaat akan pentingnya keluarga di hadapan Tuhan. Dalam 2 hari ke depan, berdasarkan tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, kita akan belajar bersama tentang pemahaman bahwa kita ini adalah keluarga Allah. Sedangkan 4 hari berikutnya, kita akan belajar tentang pengakuan dan penerimaan diri tentang luka batin. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus tentang identitas mereka sebagai orang-orang bukan Yahudi, yang semula hidup tanpa pengharapan, bahkan tanpa Allah. Oleh orang-orang Yahudi mereka dianggap sebagai orang-orang yang jauh dari Allah dan jauh pula dari keselamatan. Namun, setelah mereka mengenal Kristus, identitas mereka diperbaharui. Mereka yang semula dipandang jauh dari Allah dan karya keselamatannya, kini menjadi dekat oleh karena darah Kristus. Kristus telah mempersatukan semua orang percaya kepadanya, baik mereka yang semula dipandang dekat dengan keselamatan itu, yaitu orang-orang Yahudi, maupun mereka yang semula dipandang jauh dari keselamatan itu, yaitu orang-orang bukan Yahudi. Kedua belah pihak yang telah disatukan di dalam Kristus Yesus menjadi sebuah keluarga besar umat Tuhan. Tidak ada lagi yang namanya orang asing atau pendatang di antara mereka, sebab kini masing-masing adalah anggota keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara, kesatuan keluarga Allah itu terjadi di dalam dan melalui Kristus. Melalui pengorbanan Kristus di salib, Ia merengkuh, memanggil setiap orang dalam anugerah ilahi. Sunat secara lahiriah yang sebelumnya menjadi suatu syarat penting, bahkan utama, yang menandakan identitas umat Tuhan, kini tidak lagi menjadi yang utama. Sebab kelompok pemisah antara orang Yahudi dan bukan Yahudi telah dirobohkan melalui pengorbanan Kristus. Bapak Ibu Saudara, rengkuhan kasih Allah melalui Kristus
merobohkan tembok perseteruan, dan membangun persatuan. Kedua belah pihak yang semula berseteru kini telah diperdamaikan. Yang dahulu jauh dari kasih Allah dan karya keselamatannya, kini menjadi dekat. Yang semula menjadi seteru, kini menjadi anggota keluarga. Semua ini bukan karena usaha semata, melainkan hanya di dalam karya Allah melalui Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita adalah anggota keluarga Allah yang telah dipersatukan dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, terima kasih Tuhan, hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa sekarang kami adalah anak-anak-Mu yang telah menerima identitas baru. Kami anak-anak Tuhan yang telah menerima anugerah, keselamatan, kami direngkuh oleh kasih yang ilahi itu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah ketika kami menyadari hal ini, memperbaharui juga cara pandang kami di dalam kehidupan berelasi dengan sesama. Kami boleh hidup saling menerima satu dengan yang lain. Kami tidak menganggap orang lain jauh lebih rendah daripada kami. Kami tidak melihat orang lain sebelah mata, tetapi kami melihat sesama kami dengan kasih Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, letakkanlah di dalam hati kami kasih. Letakkanlah di dalam hati kami belas kasihan, sehingga ketika kami melihat orang-orang di sekitar kami, sungguh kasih Kristus itulah yang nampak melalui kehidupan kami, melalui tutur kata kami, melalui perbuatan kami. Roh Kudus, mampukanlah kami anak-anak-Mu ini. Bapa yang baik, pada pagi hari ini, kembali Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam seluruh aktivitas yang kami akan jalani sepanjang hari ini. Biarlah kasih anugerah Tuhan itu melimpah atas kami, memberikan kami sukacita serta damai Tuhan. Apapun pergumulan yang hari ini kami rasakan, kami percaya Engkau Allah yang mengenal setiap kami. Engkau tahu setiap penghiburan, kekuatan yang kami butuhkan, dan kami percaya Engkau menyediakan tepat pada waktunya. Berikan kami kesehatan, berikan di dalam hati kami sungguh hati yang mau terus mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dan mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang telah dipersatukan oleh darah-Nya. God bless you.